Jelang sebulan pasca banjir bandang dan longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bantuan bagi korban terisolasi masih terbatas. Kebijakan transportasi umum gratis bagi pekerja bergaji minimum di Jakarta dinilai mampu tekan biaya hidup. Akankah juga menyasar pekerja dengan KTP daerah penyangga yang turut gerakan roda ekonomi Jakarta? Dalam KTT Iklim COP30 di Brasil, perwakilan masyarakat adat dari Indonesia menilai kurangnya komitmen delegasi pemerintah Indonesia melindungi hak masyarakat adat. Selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya Ihsan Sitorus, kita simak sorotan pertama saudara. Jelang sebulan pasca bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bantuan untuk korban terisolir masih terbatas. Guru Besar Universitas Syah Kuala menilai pengibaran bendera putih di Aceh sebagai isyarat karena negara belum mampu memenuhi kebutuhan korban terdampak. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Meski pemerintah mengklaim mampu tanggulangi dampak bencana Sumatera, namun sejumlah pihak menilai belum semua kebutuhan korban terpenuhi. Di Aceh Tamiang, sudah 3 minggu, air parit jadi sumber air untuk mandi, MCK, mencuci pakaian dan perabotan sebagian korban. Sumber air dan listrik hampir seluruh Kabupaten Aceh Tamiang masih lumpuh. Mayoritas warga juga tak bisa menempati kembali rumah mereka akibat endapan lumpur masih tebal. Sebagian korban bahkan mengibarkan bendera putih karena tidak mampu lagi mengatasi dampak bencana sekaligus bentuk kekecewaan terhadap penanganan bencana di daerah mereka. Bendera putih banyak ditemukan di pinggir jalan-jalan di wilayah Pidijaya dan juga Aceh Tamiang. Jadi sebenarnya kalaupun dalam perang namanya bendera putih, kami menyerah. Ini khususnya kami minta Pak Prabowo tolong bantu Aceh Tamiang. Aceh Tamiang 90% ekonomi masyarakat lumpuh. Lumpuh total. Nggak ada lagi yang bisa kita apakan, yang bisa kita harapkan. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut pengibaran bendera putih merupakan aksi warga mencari perhatian dan bukan arahan Pemprov. Banyaknya orang mengibarkan bendera putih pasti mereka. Bendera putih. Bendera putih. Di setiap daerah, Pak. Mengibarkan bendera putih. Ada kopi. Apa maksud mereka? Yang itu di luar jangkauan kita. Siapa yang merintah itu? Apa maksudnya? Kita sudah jelas kan? Aceh dalam NKRI. Guru Besar Universitas Syah Kuala, Humam Hamid menilai pengibaran bendera putih sebagai bentuk isyarat darurat karena negara belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan warga yang terdampak bencana. Isyarat darurat. Jadi masyarakat Aceh itu dalam bacaan saya mengibarkan bendera putih itu menyebutkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dengan mereka. Itu aja persoalannya. Ya, sebenarnya semua ini sekarang kalau kita lihat, kita putar semua, ada 3 bupati yang menyerah. Ya, ada gubernur yang menangis. Ya, ada seorang Prabowo yang begitu kuat, begitu sampai ke melihat kenyataan di lapangan, itu dengan spontan keluar, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Itu artinya apa? Dia secara nggak sadar sudah melihat beban yang amat sangat besar. Politisi PDIP Deddy Sitorus menilai pengibaran bendera putih jadi bukti adanya kesenjangan antara kondisi di lapangan dengan informasi yang diterima pemerintah pusat. Namun hal itu dibantah pihak istana. Kalau saya melihat ada gap ya. Antara kondisi objektif yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah di daerah di sana
dengan kondisi subjektif yang diterima informasinya oleh pemerintah pusat. Ini kan ada gap yang besar kalau menurut saya. Kalau dari sisi pengungsi saya melihat, apalagi berdasarkan berita-berita atau cuplikan video yang beredar di media sosial, baik dalam dan luar negeri, situasinya kan memang sudah melampaui ambang batas daya tahan psikis dan psikologis masyarakat ya. Pemerintah memahami bahwa pengibaran bendera putih di lokasi bencana sebagai ekspresi ya, ekspresi duka, ekspresi kelelahan, ekspresi kekecewaan, dan juga permintaan pertolongan begitu. Tidak ada disinformasi, tidak ada perbedaan ataupun gap data yang diterima oleh pemerintah pusat, karena hampir setiap hari BPBD di daerah, Pemprov di daerah itu selalu mengupdate datanya ke pusat, dan kami di pusat juga memantau itu secara rutin dan secara berkala, dan Pak Presiden sendiri sudah berulang kali mengatakan bahwa saya memonitor ini tiap hari, kami mengecek ini tiap hari. Di Sumatera Utara, bencana banjir menghambat penyaluran BBM ke beberapa wilayah seperti Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan. Antrean panjang mengular di setiap SPBU. Pekerjaan jembatan Beli pun dikebut sebagai penghubung antara Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga agar pasokan BBM dari depo Pertamina Sibolga dapat disalurkan. Kamis 18 Desember lalu, Presiden Prabowo kembali mengunjungi daerah terdampak bencana Sumatera. Presiden mendatangi Kabupaten Agam, Padang Pariaman, hingga meninjau proses pembangunan jalan di Lembah Anai, Tanah Datar, Sumatera Barat. Presiden pun memastikan setelah hunian sementara dibangun, pemerintah akan membangun hunian tetap untuk korban bencana di Sumatera. Dan saya bersyukur keadaan sudah membaik, walaupun kita semua masih prihatin, tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan, supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Sejak bencana terjadi November lalu, Presiden Prabowo 3 kali ke lokasi bencana. Presiden menyebut setiap sumber daya negara dikerahkan bagi bencana di Sumatera, meski pemerintah tak menetapkan status bencana nasional dan menolak bantuan luar negeri. Namun, mantan pelaksana tugas Sekretaris Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gempa dan Tsunami Aceh Nias, Teguh Kamaruzzaman, memperkirakan pemulihan dan rekonstruksi daerah terdampak bisa memakan waktu 30 hingga 40 tahun tanpa dukungan internasional. Kalau tsunami itu sedimen lumpur mungkin hanya 30 dan sampai 50 cm saja. Tapi sekarang itu sampai 1 meter dan 2 meter. Jadi ini sangat berat itu. Jadi kondisinya pemulihannya kalau tidak dengan bantuan internasional, kita khawatir ya ini bencana ini akan akan pemulihannya akan makan waktu sampai 30 mungkin sampai 40 tahun. Sementara itu, korban bencana Sumatera terus bertambah. Hingga Sabtu sore, BNPB mencatat korban meninggal mencapai 1.071 orang. 185 warga masih dinyatakan hilang dan 7.000 orang mengalami luka-luka. Dan sebanyak 111.620 warga masih mengungsi di 210 titik pengungsian. Di tengah keterbatasan, sejumlah masjid di Aceh Tamiang mulai kembali bisa digunakan. Pembersihan dilakukan sejak 2 minggu terakhir, dan kini umat Muslim sudah mulai melaksanakan sholat di masjid meski pasokan air bersih terbatas. Sementara di Desa Huta Godang Aek Ngadol, Batang Toru, Sumatera Utara, ada 4 gereja yang terdampak bencana, yakni Gereja HKBP, Gereja Kristen Protestan Angkola, Gereja Katolik, dan Gereja Pentakosta Kudus Indonesia. Umat Gereja Pentakosta Kudus Indonesia bersama TNI Polri membersihkan lumpur agar perayaan Natal pekan depan dapat terlaksana dengan hikmat.
Tidak hanya lumpur tebal, peralatan gereja seperti meja, kursi, bahkan peralatan elektronik rusak akibat terendam banjir. Bencana yang melanda Sumatera dipicu oleh anomali cuaca siklon Senyar dan diperparah deforestasi jadi peringatan untuk kita semua. BMKG menyebut Indonesia saat ini dikepung 3 siklon tropis, yaitu bibit siklon 93S, bibit siklon 95S, dan bibit siklon Bakung. Bibit siklon tropis 95S berpotensi menimbulkan hujan lebat di sejumlah wilayah, Papua Selatan, Maluku Selatan, Maluku Tenggara, serta perairan Laut Arafura. Bibit siklon 93S yang berpotensi berdampak di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat bahkan telah memicu banjir di Bali bagian selatan pekan lalu. Sekitar 200 hingga 300 keluarga di Denpasar dan Badung terdampak. Banjir juga menewaskan seorang turis perempuan asal Rusia. Sedangkan bibit siklon tropis Bakung berkembang dari bibit siklon tropis 91S, berpotensi berdampak di Samudra Hindia Barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, hingga Bengkulu. Siklon tropis Bakung menimbulkan angin kencang dan ombak setinggi 2,5 meter di Selat Sunda. Kondisi ini pun memicu kemacetan panjang di Pelabuhan Merak, Banten dalam beberapa hari terakhir akibat pelayaran terganggu. BMKG juga mengingatkan potensi cuaca ekstrim masih akan terjadi di berbagai wilayah jelang akhir tahun. Masyarakat, utamanya yang akan mudik atau berlibur di Natal dan Tahun Baru, diminta untuk tetap waspada. Puncak musim hujan untuk daerah Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu baru di Januari nanti. Sementara yang mencapai puncak musim hujan November-Desember adalah di Sumatera bagian utara dan tengah. Sementara untuk Kalimantan dan sebagian besar Papua itu iklimnya sama di sepanjang tahun. Jadi kita perlu waspada bahwa di bulan Januari, Februari itu masih akan masuk ke puncak musim hujan. Tak hanya masyarakat, pemerintah maupun otoritas terkait harus waspada mengantisipasi cuaca ekstrim demi keselamatan warga. Saudara, di tengah tekanan ekonomi, masyarakat Jakarta kini mendapat angin segar lewat kartu layanan transportasi umum gratis. Lalu bagaimana mekanismenya? Selengkapnya usai jeda. Hari itu tuh PP bisa 46, 48, lebih bahkan. Kita kali 30.